selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kakak harap ini tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat adik-adik dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada malam hari Kau telah menjaga dan melindungi kami ya Tuhan Yesus, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan beribadah impa walaupun melalui virtual Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang mau membimbing kami ya Tuhan Yesus dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, agar apa yang menjadi firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus yang sedang berada dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi mereka Tuhan, dan Tuhan juga yang mau memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pagi ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 24. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 24 yang diberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Selamat pagi adik-adik. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar seorang anak yang serakah. Dia tidak mau berbagi kue kepunyaannya dengan orang lain. Serakah nama lainnya adalah rakus. Orang yang serakah atau rakus adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Orang yang serakah itu tidak mau berbagi dengan orang lain. Sifat serakah adalah sifat yang buruk adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka sifat serakah. Tapi sayangnya masih banyak di antara anak-anak Tuhan yang masih memiliki sifat ini. Dulu jemaat di Korintus juga memiliki sifat ini. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka tidak mau berbagi. Ketika mereka mengadakan perjamuan makan, maka orang-orang kaya memakan habis semua makanan enak yang mereka bawa dari rumah. Mereka tidak mengingat dan menyisakan makanan itu untuk orang-orang lain. Semuanya dihabiskan mereka, sehingga orang-orang miskin yang datangnya belakangan ke perjamuan makan karena harus bekerja dahulu tidak kebagian makanan, mereka menjadi lapar. Ini tidak baik karena dalam persekutuan itu ada yang sangat kenyang dan ada yang kelaparan. Hal ini didengar oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk menegur mereka supaya mereka tidak bersikap seperti itu lagi, karena itu tidak baik. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak saling peduli satu sama lain. Sikap serakah ini lama-lama akan menimbulkan pertengkaran atau perkelahian dan akhirnya menimbulkan perpecahan dalam jemaat atau gereja.
Karena tentu saja orang-orang tidak mau berteman dengan orang yang serakah, yang tidak sayang, tidak peduli pada orang lain. Adik-adik, Rasul Paulus juga mau mengingatkan kita supaya kita tidak bersikap serakah. Karena sikap serakah ini tidak baik. Sikap serakah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kalau kita serakah pada makanan, kita tidak mau berbagi makanan yang ada. Semua makanan yang ada kita makan sendiri. Akibatnya kita bisa kekenyangan, bahkan kita bisa sakit perut. Dan itu juga merugikan orang lain, karena orang lain tidak kebagian makanan dan menjadi lapar. Bukan hanya makanan loh adik-adik, tapi juga mainan, buku bacaan, games, atau yang lainnya. Kita tidak boleh serakah. Kalau kita terus bersikap serakah, lama-lama kita gak punya teman. Karena gak ada yang mau berteman dengan orang yang serakah. Tuhan Yesus juga tidak suka. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki sifat murah hati yang mau selalu berbagi sesuatu milik kita dengan orang lain. Coba adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah contoh seorang anak yang mau berbagi dan tidak serakah. Karena kalau kita menjadi anak yang murah hati, tentu kita memiliki banyak teman. Adik-adik ikutin kata-kata kakak yuk. Kita akan katakan pada diri kita bahwa saya tidak mau serakah, saya mau menjadi anak yang murah hati. Sekali lagi yuk, saya tidak mau serakah, saya mau menjadi anak yang murah hati. Roh Kudus menolong kita menjadi anak yang murah hati. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tadi kami juga sudah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu pada saat ini bangsa dan negara kami telah dilanda virus corona ya Tuhan Yesus. Tuhan,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati negara kami agar kami dapat melewati ini semua dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan juga memberkati para dokter, para perawat yang menjaga dan merawat pasien yang terdampak virus corona. Tuhan juga memberkati pemerintahan, terlebih khusus Presiden kami, Bapak Joko Widodo yang memimpin pemerintahan kami agar beliau dapat memimpin negara ini untuk melewati wabah seperti ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Berkati para menteri yang lain, berkati juga jajaran stafnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Terlebih khusus kami ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Karis ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati gereja kami, agar gereja kami dapat memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan berkati pendeta kami, Pamaksara Skapo, dan juga majelis yang bertugas agar mereka dapat bertugas dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua, orang-orang jombo, anak yatim piatu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka juga dapat melewati masa-masa tua mereka dengan baik. Tuhanlah sebagai teman yang sejati, teman yang setia di masa tua mereka. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah terkabur dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga kami boleh beribadah walaupun hanya melalui virtual ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati dan pimpin sertai kami ya Tuhan Yesus dalam kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberikan kesehatan kepada kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Agar pada saat wabah COVID-19 ini telah selesai Tuhan, kami dapat beribadah dan berkumpul bersama-sama lagi di gereja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.